Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan juga kesehatan untuk Anda dan keluarga. Inilah dia, Bincang Sehati. Ya, pemirsa Bincang Sehati tidak terasa kita sudah menjalani ibadah puasa selama 30 hari penuh. Tinggal menghitung jam untuk kita masuk ke Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Biasanya saat Lebaran nih sudah pada sibuk untuk menyiapkan persiapan Hari Raya Idul Fitri. Misalnya seperti makanan, terus kemudian juga kue-kue nih yang harus disiapin di meja, termasuk pernak-perniknya seperti misalnya bunga dan lain sebagainya. Tidak terkecuali adalah baju Lebaran. Nah, kita tahu sama-sama kemarin beritanya di pasar Tanah Abang banyak kemudian masyarakat berbondong-bondong ke sana untuk bisa merayakan Hari Raya Lebaran dengan baju yang baru. Padahal kita tahu saat ini kita masih pandemi COVID-19, pemirsa Bincang Sehati. Jadi juga itu menjadi sentral baru untuk penularan COVID-19. Nah, gimana sih caranya untuk kita bisa tetap merayakan Hari Raya Lebaran dengan baju lama yang ada di lemari kita? Inilah kemudian yang akan menjadi tema kita hari ini, yaitu baju lama rasa baju baru. Sebelum saya masuk ke tema kita pada hari ini, kita akan membacakan beberapa fun fact seputar bagaimana cara kita menghargai diri kita sendiri. Karena penting saat Lebaran kemudian kita banyak melihat saudara-saudara kita menggunakan baju baru ataupun menggunakan gadget baru atau bahkan kendaraan baru yang terkadang membuat kita minder. Jangan salah loh pemirsa, ini juga berbahaya untuk kesehatan mental kita. Kita akan membacakan salah satu fun fact-nya. Yang pertama adalah edukasi diri. Penting untuk kita kemudian memiliki pemahaman yang baru dengan tadi melakukan improvisasi dari pelatihan ataupun pembelajaran atau pengalaman orang lain. Dengan kemudian kita banyak melakukan edukasi pengembangan diri ini, kita akan menjadi lebih percaya diri bahwa kemudian materi tidak menjadi satu-satunya penentu kualitas seseorang. Tapi kemudian bagaimana pengetahuan kita dan juga kualitas diri kita, inilah yang akan menjadi tolak ukur kita sebagai pribadi masing-masing. Yang kedua fun fact-nya adalah jaga pembicaraan. Nah, saat kita memulai pembicaraan dengan orang lain, jangan kemudian semuanya kita buka nih pemirsa Bincang Sehati. Karena ketika kita sudah memulai seperti itu, akan banyak rahasia kita juga yang terbuka dan itu cenderung membuat kita kemudian menjadi tidak percaya diri karena kita tidak lagi memiliki area-area privasi. Nah, ini penting untuk kita jaga. Seperti misalnya salah satu teori yang menyatakan bahwa ketika kita mulai berbicara, nah orang lain juga akan mulai berbicara. Seperti bawang, kulit bawang yang dibuka satu lapis, lawan bicara juga akan membuka satu lapis dan kemudian sampai lapis terdalam. Usahakan untuk kita bisa mengontrol hal tersebut karena ketika kita sudah tidak memiliki ruang rahasia lagi, nah itu membuat kita menjadi tidak percaya diri lagi pemirsa. Kemudian fun fact berikutnya adalah berpakaian rapi. Berpakaian rapi ini tidak harus baru dan juga tidak harus mahal. Bagaimana kita melakukan padu padan dalam berbusana, ini ilmu yang harus kita miliki. Bukan karena brand tertentu orang kemudian bisa berpakaian rapi, tapi dengan kualitas yang sedang-sedang saja dan juga harga yang tidak terlalu mahal, kita juga bisa tampil rapi bahkan saat melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Yang berikutnya adalah lingkungan yang positif. Nah, mencarilah kemudian lingkungan-lingkungan yang positif di mana mereka tidak melihat seseorang dari materi atau dari penampilan, tapi kemudian melihat dari bagaimana kualitas diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita bekerja, terus bagaimana kemudian kita bersosialisasi, bahkan bagaimana kita kemudian saling membantu antar sesama dengan donasi, baik itu misalnya materi ataupun tadi waktu yang kita memang sisihkan untuk kegiatan sosial tersebut. Fun fact berikutnya adalah bersyukur. Ini kemudian yang terakhir adalah penting untuk kita selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Gaji yang kita miliki, harta yang kita miliki, keluarga yang kita miliki, dan juga teman-teman yang kita miliki. Ketika kita sudah mulai merasa bersyukur dengan semua itu, nah sudah pasti kemudian rasa percaya diri dan bagaimana kita menghargai diri kita sendiri akan semakin baik. Nah, menarik sekali pembicaraan kita hari ini. Kita akan bahas nanti satu persatu nih pemirsa dengan pakar. Untuk Anda yang tertarik dengan tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 0212903244 atau bisa melalui Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Saya harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Pemirsa, tadi di segmen sebelumnya saya sudah membacakan beberapa fun fact seputar bagaimana sih kita menghargai diri kita sendiri. Dan kita akan membahasnya satu persatu dengan pakar yang sudah hadir bersama saya melalui sambungan Zoom. Ada Mbak Jessica Miranda MPSI selaku psikolog. Selamat pagi Mbak Jessica, apa kabar? Baik, selamat pagi juga Mas Baik Imam. Mbak Jessica, sebentar lagi kita mau lebaran nih besok dan biasanya saat lebaran, wah kita sering merasa minder dengan apa yang sudah dicapai orang lain gitu. Karena biasa kalau lebaran pakai Hmm, baju baru, gadgetnya baru, bahkan kemudian kendaraannya baru. Dan kita melihatnya iya. malah, kok saya masih gini-gini aja gitu. Ini kan juga kan nggak baik ya untuk Hmm, kesehatan mental kita. Nah, kita akan bahas satu betul. persatu fun fact seputar bagaimana sih kita menghargai diri sendiri nih Mbak Jessica. Yang pertama, edukasi Oke. diri Mbak Jessica. Seberapa penting sih Mm-mm. untuk kita sering mengedukasi diri kita sendiri dengan pelatihan, motivasi, dan lain sebagainya. Seberapa penting sih hal itu kemudian bisa menumbuhkan rasa percaya diri kita Mbak Jessica? Nah, oke. Nah, sebelum saya Hmm, jawab nih ya, hmm, Mas ya, hmm, maksud mengenai seberapa penting. Nah, saya mau menjelaskan dulu nih mengenai menghargai hmm, diri gitu ya. Nah, menghargai diri itu kan biasa kalau kita kenal sebagai self love gitu ya. Nah, menghargai diri itu kondisi di mana setiap individu gitu ya, itu bisa menerima kelebihan dan hmm, kekurangan diri dan berupaya untuk berbuat baik gitu hmm, ya pada diri kita sendiri. Nah, apalagi di momen Idul Fitri itu kan kita juga belajar ya untuk memaafkan orang lain gitu ya, bertegur sapa dengan orang lain. Nah, jadi menghargai diri sendiri itu salah satunya kita belajar untuk memaafkan diri kita sendiri. Nah, hmm, kalau kita melihat dari edukasi diri itu benar-benar penting banget gitu ya. Karena contohnya gini, kalau kita kayak selain kayak tadi dibilang bahwa ikut pelatihan, hmm, terus hmm, misalnya ikut seminar, nah tetapi hal simpelnya adalah untuk kita belajar memaafkan diri sendiri hmm, gitu ya. betul Kita betul. belajar memaafkan orang lain, kita juga perlu nih belajar memaafkan diri sendiri. Nah, tapi ketika kita belajar, kita kan harus tahu nih Hmm, hmm, cara-caranya seperti apa, bentuk-bentuk dukungannya seperti apa. Nah, jadi bagi saya edukasi diri menjadi bagian yang penting karena itu akan memperkaya pengetahuan dan pengalaman kita gitu hmm, ya. hmm, Jadi selain bagaimana secara pengetahuan gitu ya kita belajar untuk meningkatkan misalnya di dalam pekerjaan kita gitu ya, di dalam hobi kita, di dalam apapun yang kita lakukan, tetapi jangan lupa untuk kita belajar juga untuk memaafkan diri kita sendiri, kita menjaga apa yang ada sudah dikasih oleh Tuhan, apa yang hmm, ada di dalam diri kita sendiri. Nah, itu juga perlu. Jadi memang edukasi diri ini sangat luas sekali ya gitu ya. Jadi tidak hmm, hanya bicara pengetahuan yang di hmm, dalam hmm. gitu ya atau yang di luar, tapi memang secara Hmm. keseluruhan gitu. Jadi harus belajar dulu kita bisa memaafkan diri sendiri karena itu inti dari mana kemudian kita bisa menghargai diri kita sendiri ya Mbak Jessica ya. Dan pelatihan itu Betul. bisa diarahkan ke sana, belajar kemudian untuk kita memaafkan diri kita sendiri baik. Kita masuk ke fun Betul. fact berikutnya nih Mbak Jessica. Menjaga pembicaraan. Intinya lebih kepada Mm-mm. menjaga ruang privasi gitu. Karena kalau kita sudah Mm-mm. ngobrol seperti ini dengan durasi yang cukup panjang sudah pasti banyak kemudian rahasia yang Iya, bocor gitu ya tanpa tidak betul. sengaja. Dan ini fun fact-nya adalah bisa mengurangi tadi rasa percaya diri. Bener nggak sih Mbak Jessica hal tersebut? Mm-mm. Iya, karena menurut saya penting banget gitu ya, dan memang menjaga pembicaraan juga salah satu bentuk kita bisa Hmm, menghargai diri kita sendiri hmm, gitu. Dan menjaga pembicaraan sama halnya kita membentuk batasan privasi kita dengan orang benar lain. benar Sama benar. ya, apalagi kalau Ya, kita bicara dengan orang, saya seperti yang sudah dikatakan itu hmm, bagaikan kita kupas bawang, semakin ya. Nggak berasa ya. Tiba-tiba udah paling lapis paling dalam aja ya. betul gitu. Dan juga bagi saya Oke, baik. dan itu sama dengan bagaimana, karena kita perlu tahu ya apa yang kita Hmm, ucapkan orang lain itu tidak hanya berdampak loh pada diri kita sendiri, tapi berdampak juga pada orang hmm, lain. Contoh, ketika kita berbicara gitu hmm, ya, nah itu kan kita nggak tahu tanggapan orang lain, asumsi orang hmm. lain ketika kita bicara seperti itu. Nah, jadi penting banget sih gitu ya untuk kita menjaga apa saja yang perlu kita ucapkan dan apa saja yang tidak perlu kita ucapkan. Nah, itu. Dan itu Ya. sangat lekat banget sama pengenalan sama Hmm, diri kita sendiri gitu, sehingga kita tahu nih batasannya sejauh mana, karena hmm, setiap hmm, orang kan juga beda-beda ya hmm, gitu. Mungkin saya dengan orang tua, saya hmm, hmm, dengan teman, saya dengan sahabat, nah itu kan pasti berbeda-beda hmm, nih porsi bagi saya untuk bicara tentang misalnya diri saya sendiri hmm. dan lain sebagainya gitu.
Baik, Mbak Jessica, ini kan kalau di waktu Lebaran momentum tersebut begitu ya, Mhm, bersilaturahmi, baik misalnya bertemu secara tatap muka untuk keluarga dekat ataupun tadi melalui virtual. Nah ini kan ngobrolnya suka lama ya, nggak mungkin misalnya cuma 1 jam, 2 jam. betul, Gimana sih caranya betul. untuk kita tidak kebablasan gitu ya saat berbincang gitu. Jadi nggak banyak nih kemudian rahasia-rahasia yang terbuka dan tetap ada sekatnya sekalipun dengan saudara ataupun kerabat dekat. Mhm. Bagi saya sih ketika kita berbicara gitu ya, nah yang kita perlu ketahui itu kita berbicara Hmm, dengan siapa dulu. Nah, hmm. kadang-kadang kita waktu kita ngobrol sama orang kita nggak sadar gitu ya. Jadi saking kita antusiasnya semua kita bicarakan. Nah, jadi bagi saya sebelum kita berbicara sama orang gitu ya, apalagi banyak nih ya kumpul keluarga. Hmm, Nah, kita harus tahu nih apakah kita berbicara misalnya dengan orang yang lebih tua dari kita, apakah dengan orang yang seumuran. Nah, jadi setelah kita sadar dulu kita hmm, bicara dengan siapa dan siapa kita gitu ya di dalam keluarga tersebut. Jadi ketika walaupun dengan durasi yang lama, hmm, kita tahu hmm. topik pembicaraan apa yang kita mau bicarakan gitu. Jadi Oke, jangan sampai kalau kita kan topiknya ya, walaupun lama gitu ya, tapi hmm, topiknya misalnya pekerjaan yang kita lagi hmm, hmm, lakukan gitu. Itu kan oke aja seru hmm, gitu ya. Terus hmm, apa nih hmm, kesibukannya misal gitu. Tetapi tidak sedang membicarakan tentang diri kita sendiri dan apa yang kita alami, proses apa yang kita alami itu rasanya hmm, cukup deep ya gitu ya. hmm. Terus misalnya kita lebih lagi itu kita membicarakan orang lain. Nah, biasanya di momen itu kan kita saling bertukar informasi juga nih gitu ya. Tanpa Gimana nih disengaja dengan apa begitu yang ya, betul tanpa membicarakan orang disengaja kan lain. Oke. iya gitu. Jadi menurut saya ya itu perlu, disadari juga sih ya saat kita bicara dengan orang lain, kita bicara dengan siapa dan siapa kita gitu ya Ya, di dalam keluarga tersebut. harus tahu posisi kita dan lawan bicara. Berikutnya Betul. adalah berpakaian rapi. Nah, atau Mhm, misalnya good looking begitu ya, dengan pakaian rapi yang mhm, nggak harus mahal gitu. Bener nggak sih kemudian betul. dengan kita sering menerapkan hal tersebut begitu, bisa kemudian meningkatkan rasa percaya diri kita dan bagaimana cara kita menghargai diri kita sendiri hanya dengan tadi menggunakan pakaian yang rapi atau berpenampilan yang bagus. Mhm. Nah, itu betul sekali karena, saya juga mengutip dari salah satu artikel Hmm, gitu ya. hmm, Jadi hmm, nggak hanya sekedar, bagaimana kita ngomong bahwa berpakaian rapi itu dapat meningkatkan kepercayaan diri, ya. tapi memang itu sudah terbukti nih Mas gitu ya, Hmm, bahwa ketika kita berpakaian rapi, kita merasa nyaman gitu ya. hmm, Jadi bukan lagi mahal gitu ya, tapi kita merasa nyaman dengan apa yang kita gunakan, itu membuat kita menjadi lebih pribadi yang percaya diri gitu ya. Jadi jangankan misalnya ketika kita bertemu dengan orang lain, kita datang ke suatu tempat gitu ya, bertemu dengan rekan-rekan hmm, kita, itu juga sangat lekat dengan apa yang kita gunakan. Karena sebetulnya berpakaian rapi, menjaga kebersihan ya. Termasuk di dalamnya menjaga kebersihan juga itu penting ya, kan? penting gitu Hmm, ya. Karena bukan hanya tentang apa yang dilihat orang dan bagaimana orang merasakan, bagi saya itu kenyamanan dari diri kita sendiri seperti itu dan itu menunjukkan rasa sayang terhadap diri sendiri hmm, ya. Gimana kalau kita sayang kan hmm. kita sayang sama barang aja kita simpan yang Ya, rapi, betul betul, ya? betul, Terus betul. kita pakaikan nah, jadi dengan begitu pula dengan diri kita. Jadi kita misalnya kayak menggunakan body lotion, terus kita memang menyisir rambut, itu bukan salah satu bentuk sebagai kewajiban ya, Hmm, gitu. Tetapi salah satu bentuk kita sayang sama diri kita ya, sendiri, ya kita rawat. Makanya kita rela-rela nih hmm, gitu ya. Kita harus sampoan, kita harus mandi. Ya itu karena kita sayang hmm. sama diri kita mau diri kita bersih, berpakaian dengan rapi, seperti itu. Baik, skincare-nya ya. Jadi akhirnya Ya, berinvestasi di sana gitu. Itu salah satu sebetulnya bentuk ya, untuk kita kemudian menjaga diri dan berusaha betul. berpenampilan rapi, serapih mungkin gitu. Betul. Baik, yang berikutnya adalah lingkungan positif. Nah, seberapa penting nih untuk kita bisa memiliki rasa percaya diri dan menghargai diri dengan tadi hidup dan juga bersosialisasi di lingkungan yang positif saja gitu. Mhm. Sebetulnya kalau, berada di lingkungan yang, positif aja Hmm, gitu ya, pasti sebenarnya setiap individu harus balance ya, gitu hmm, ya. Jadi, karena saya pikir kalau kita berteman gitu ya, itu dengan siapa saja gitu ya. Jadi itu tidak menentukan hmm, misalnya lingkungan yang buruk atau enggak. Nah, tetapi bagi saya kita tetap ada di lingkungan seperti itu, nah cuman memang kita perlu gitu ya, kita perlu menjaga diri kita sendiri gitu ya, kita perlu mengenal diri kita sendiri sehingga kita tahu kalau kita ada di lingkungan itu, kira-kira kalau kita lama berada di lingkungan itu, ini
mereka yang bisa merubah kita atau kita yang bisa merubah mereka, gitu ya. Nah, itu yang perlu kita sadari lebih dulu. Nah, jadi berkumpul dengan lingkungan positif itu membantu kita untuk kita menjadi firm siapa kita. Karena kan ketika kita berada di lingkungan positif, justru mereka akan merasa menerima, justru kita merasa bahwa mereka itu bisa menerima apa kelebihan dan kekurangan kita, dan ketika kita berbuat kesalahan, mereka bisa memberikan kita saran dan kritikan itu yang tulus gitu ya, yang memang itu bisa membangun kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ketika kita memiliki pengalaman yang positif gitu ya, dengan berkumpul dengan orang-orang yang positif, nah ketika kita gitu ya bermain di lingkungan-lingkungan yang negatif, itu menjadikan kita firm bahwa kita tahu bahwa kita ini siapa. Nah, sehingga ketika kita masuk di dalam lingkungan tersebut, kita tidak terjebak dan kita justru tidak ikut-ikutan, tapi kita tahu bahwa oh ini nih nggak baik. Karena bagaimana kita tahu itu lingkungan yang positif atau negatif kalau kita tidak memiliki lingkungan yang positif sendiri, ya kan? Jadi kita tetap butuh feedback juga dari mereka gitu ya, dan juga di sana kita bisa belajar satu sama lain. Baik, yang terakhir Mbak Jessica, bersyukur nih. Seberapa penting kemudian bersyukur ini bisa menumbuhkan tadi rasa menghargai diri sendiri, Mbak Jessica? Ya, karena memang betul sekali ya gitu. Salah satunya bersyukur, bahkan kita perlu namanya buat journal gratitude gitu ya. Jadi bagaimana, dan bersyukur itu nggak harus dengan materi gitu ya, dan kayak berkat itu kan nggak harus identik dengan materi, tapi kita merasakan sampai sekarang kita masih diberikan nafas kehidupan gitu ya, kita masih bisa beraktivitas, masih bisa bekerja gitu. Jadi memang bersyukur itu harus belajar dengan hal-hal yang sederhana yang sudah Tuhan berikan kepada kita gitu ya, dan memang bersyukur itu mengajarkan setiap kita untuk menghargai setiap pencapaian diri. Nah, apalagi di momen Idul Fitri gitu ya, kita tahu bahwa oh nanti kita dengar pencapaian orang lain, kita dengar apa yang orang lain miliki. Nah, sehingga ketika kita belajar bersyukur dengan apa yang kita punya, kita tidak terpengaruh untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Seperti itu. Baik, jadi bersyukur juga penting ya. Menarik sekali Mbak Jessica. Terima kasih sudah berbagi informasi di Bincang Sehati. Semoga kemudian informasi tersebut bermanfaat nih untuk pemirsa Bincang Sehati. Terima kasih Mbak Jessica. Selamat beraktivitas kembali. Sama-sama. Iya. Nah, itu tadi pembahasan kita bagaimana kemudian kita bisa menghargai diri kita sendiri. Di segmen berikutnya nanti kita akan berbincang bagaimana kemudian kita mensyukuri apa yang kita punya dengan tadi menggunakan pakaian-pakaian yang justru sudah ada di lemari kita untuk Lebaran tahun ini. Untuk Anda yang tertarik dengan tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsehati.tv. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Ada lagu kemudian yang banyak dinyanyikan anak-anak kalau misalnya Lebaran itu harus punya baju baru. Alhamdulillah begitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada pun nggak apa-apa, karena kita masih bisa pakai baju yang lama. Menarik sekali, ini akan menjadi tema kita hari ini. Kita akan membahasnya bersama dengan Iwan Toha, seorang fashion designer yang akan membahas tema tentang baju lama rasa baru. Selamat pagi, Mas Iwan, apa kabar? Selamat pagi, Imam dan Bincang Sehati. Terima kasih atas undangannya. Saya sangat bangga. Sama-sama, terima kasih sudah meluangkan waktu. Kita akan ngomongin soal fashion nih. Baju baru biasanya kan identik dengan Lebaran. Tapi juga sebetulnya kita bisa kan manfaatkan baju lama ya, Mas Iwan ya. Nah, bagaimana nanti kita cara melakukan stylingnya yang pas, kita bahas di segmen berikutnya. Tapi di segmen sekarang nih saya mau nanya kemudian gimana sih cara kita menggunakan busana yang pas begitu ya saat hari raya. Ada nggak kemudian cara-caranya yang bisa menjadi panduan ya untuk masyarakat? Ya, terima kasih. Terus terang saya tadi sangat setuju dengan Mbak Jessica ya. Saya juga punya fashion quote, salah satu fashion quote saya bacain dulu ya. Tampillah rapi, itu berarti Anda menghargai diri sendiri. Lanjutkan dengan keren, lengkapi dengan stylish. Itu di salah satu buku saya, One More Fashion Quote. Oke. Nah, itu buku legenda banget. Memang harus tampil rapi dulu ya. Jadi kita menghargai diri kita sendiri sebelum ke target yang lebih tinggi, keren dan juga stylish.
stylist seperti itu. Maaf, tadi pertanyaan apaan? Gimana sih cara tadi supaya kita bisa terlihat rapi dalam berbusana gitu? Karena kan nggak melulu kita harus menggunakan baju baru begitu ya saat Lebaran. Apalagi sekarang kan lagi pandemi, gimana cara kita belanja gitu? Sekalipun sudah ada pembatasan, tapi kan sebisa mungkin kita mencegah mobilitas gitu ya untuk ke pusat perbelanjaan. Ya, jadi memang kerapian adalah salah satu esensi dari penampilan seperti itu ya. Dan juga kalau kita merujuk pada sabda Nabi Rasulullah SAW, jadi kita kalau pada saat Lebaran itu tidak harus mempunyai baju baru ya seperti itu. Dan juga yang penting kita itu memakai pakaian terbaik yang menurut kita itu yang terbaik menurut kita seperti itu. Saya sudah diajarkan sejak kecil di ngaji sabda seperti itu dan juga sangat tertanam dalam diri saya seperti itu. Terus juga esensi rapi itu yang penting bajunya mungkin bersih seperti itu. Dan juga licin, sudah disetrika seperti itu. Dan juga ada unsur ada unsur padu padannya yang juga representatif seperti itu atau representable seperti itu dan mungkin enak dilihat. Ya kalau soal ikuti tren itu urusan belakangan deh seperti itu, yang penting representatif aja dulu kayak gitu. Oke, jadi tergantung balik ke diri kita sendiri begitu ya, untuk kemudian kita memilih fashion seperti apa yang bisa kita pakai gitu. Tapi untuk referensi ngikutin tren, nah nanti belakangan deh gitu ya. Tapi ada mitos yang kemudian kalau misalnya kita nggak beli baju baru ya kita nggak bisa ngikutin tren. Bener nggak sih kemudian selalu beriringan dan berlingkaran seperti itu, Mas Iwan? Trendy kan seperti itu. Yang trendy biasanya baru seperti itu. Jadinya yang dijual di toko-toko itu ya tergantung dari konsep koleksinya atau konsep dari brand tersebut. Brand tersebut mungkin ingin mengeluarkan koleksi yang terinspirasi dari dekade tahun 50-an atau 70-an seperti itu. Atau mungkin hippie akhir 60-an seperti itu, atau 80-an seperti itu. Dan memang 80-an lagi ngetren seperti itu. Tren itu tidak harus dipaksakan seperti itu, kita tidak harus terjebak dari sebuah tren seperti itu kalau memang tidak cocok dan juga tidak cocok, tidak sesuai dengan karakter, tidak juga mampu untuk mengikuti tren itu, jangan dipaksakan seperti itu. Jadinya itulah tips dari saya kalau kita mengantisipasi sebuah tren mode atau tren apapun ya seperti itu. Oke, jadi jangan dipaksakan ketika memang kita tidak merasa nyaman dengan tren terbaru tersebut gitu ya. Jangan kita paksakan yang akhirnya malah kita jadi lebih tidak percaya diri lagi ya saat Lebaran berlangsung gitu. Nah, untuk pemilihan mode busana itu kan tadi harus menyesuaikan dengan karakter. Gimana sih Mas Iwan cara kita yang utama gitu ya mengenali karakter kita sendiri saat ingin melakukan padu padan terhadap busana kita? Apakah kemudian perlu nih kita perhatikan misalnya bentuk mukanya seperti apa, terus lebar badan dan lain sebagainya seperti apa gitu. Nah, ini sampai ke sana nggak sih kemudian hal-hal yang harus kita perhatikan Mas Iwan? Ini menarik banget ya pertanyaannya. Jadinya terus terang sebagai manusia kita harus tahu bentuk badan kita terlebih dahulu, apa yang kita harus tonjolkan dan apa yang kita harus tutupi seperti itu. Dan juga kan juga manusia bentuk badannya berbeda-beda dan juga memang tidak sempurna. Disitulah kemampuan kita bagaimana menutupi bentuk badan yang tidak sempurna itu atau juga menonjolkan kesempurnaan atau kelebihan bentuk badan kita dari potongan baju atau juga memakai aksesoris seperti itu. Contohnya mungkin kalau misalnya kalau lehernya pendek itu sebaiknya memakai V-neckline seperti itu atau janganlah memakai turtleneck seperti itu, akan terlihat lebih tercekik atau tidak nyaman kayak gitu. Dan juga secara psikologis itu manusia itu berbeda-beda ya. Ada yang ekspresif, ada juga yang yang introvert, ada yang ekstrovert, terus juga ada yang percaya diri, ada juga yang pemalu dan yang lain-lain.
Dan itu memang tidak bisa kita paksakan sebagai produser atau sebagai fashion designer. Semuanya kita serahkan ke klien kita. Pada bisnis fashion juga kita sudah diajarkan bagaimana kalau membuat sebuah brand atau sebuah koleksi itu disesuaikan dengan potensial buyer kita, termasuk di dalamnya segi psikologisnya seperti itu. Dan juga of course orang-orang yang pemalu seperti itu atau juga yang introvert itu akan memilih baju-baju yang sesuai dengan karakter mereka. Orang-orang yang ekspresif seperti saya, urat malunya udah putus seperti itu dan juga sangat lebih nyaman dengan diri sendiri, akan memilih baju-baju yang aksesoris sesuai dengan karakter saya seperti itu. Dan itu sudah suatu kewajaran kayak gitu, dan memang tugas seorang fashion designer atau mendidik fashion adalah memberikan pakem-pakem atau inspirasi-inspirasi tersebut seperti itu. Baik, jadi bagaimana kita memahami karakter dan bentuk fisik ini penting gitu. Karena nantinya juga akan berpengaruh terhadap pemilihan warna dan jenis pakaian tadi ya. Ketika memiliki fisik tadi yang disebutkan lehernya tidak terlalu panjang begitu, bisa menggunakan tadi yang disebutkan oleh Mas Ikhwan gitu. Nah, kalau gender sebetulnya dia ada pengaruh perbedaannya nggak sih dari segi bagaimana kita melakukan padu padan, Mas Ikhwan? Ya memang dari zaman dulu ya penampilan itu membedakan gender ya seperti itu. Seperti Imam hari ini lebih menyukai pria lebih menyukai warna-warna yang gelap cerah itu, dan juga I like your salem kemeja dan juga kemeja salem dan juga warna coklat muda itu bagus ya, dan itu memang warna pria pada umumnya, atau warna pria pada umumnya tidak jauh dari hitam, terus juga navy blue atau marun dan juga abu-abu dan coklat. Dan juga potongan-potongan baju pria biasanya adalah potongan-potongan yang kaku seperti itu, tergantung dari bahannya juga kayak gitu. Sementara memang wanita itu lebih ekspresif dan lebih bebas dari warna maupun potongan seperti itu. Wanita ya bisa memakai warna seperti warna yang saya pakai warna fuchsia sekarang seperti itu, dan juga warna-warna cerah yang lainnya seperti itu. Wanita juga pakaiannya terus terang pakaian wanita itu jauh lebih banyak daripada pakaian pria ketimbang pria dari segi potongan, terusnya juga detail, desain, look dan yang lain-lain seperti itu. Tapi terus terang akhir-akhir ini kan ada terminologi yang disebut dengan genderless ya Imam ya seperti itu. Itu genderless awareness itu memang bukannya sesuatu yang baru, sudah lama banget seperti itu. Banyak pribadi-pribadi ya, baik pria atau wanita yang itu bereksperimen berdandan itu opposite atau berdandan itu ya terinspirasi dari opposite seksnya seperti itu kayak gitu. Jadi ada yang wanita berdandan maskulin, pria berdandan itu mengikuti gaya wanita seperti itu, atau mengambil esensi dari wanita. Itu bukan sesuatu yang salah. Contohnya ada Harry Styles seperti itu, atau juga Jared Leto kayak gitu, atau Billie Eilish seperti itu. Mereka itu berdandan melawan arus, melawan melawan arus, dan juga mengamalkan genderless awareness ini seperti itu. Genderless awareness ini adalah kampanye kebebasan berekspresi juga seperti itu, dan juga itu juga bagian dari yang menggerakkan industri fashion di dunia, dan juga sangat inspiratif seperti itu. Dan itu kemudian bukan hal yang baru ya Mas Ikhwan ya. Iya. Karena kita tahu dulu heels juga. Yang kaku lagi. Iya. Karena heels juga dulu pria pakai begitu ya, dan cukup tinggi gitu ya. Terus sekarang kemudian jadi memang udah diingati, sepatu heels itu memang sudah dipakai oleh pria pada zaman barok atau abad ke-17 ya. Jadi pria-pria malah yang memperkenalkan sepatu heels. Itu saya ingat banget pelajaran sejarah mode kayak gitu, karena saya dosen sejarah mode. Jadinya Louis ke-14 kayak gitu nggak tinggi, bagaimana meninggikan, emphasize ketinggian badan ya, kelihatan lebih tinggi, jadi pakai wig yang tinggi dan juga pakai sepatu pantofel dengan heel yang tinggi. Makanya heel pertama dipakai oleh pria kayak gitu.
gitu. Kita akan jeda dulu Mas Iwan, nanti kita sambung lagi karena juga pasti banyak masyarakat yang ingin bertanya bagaimana kita padu padankan baju yang ada di lemari setelah 2 tahun lalu tidak kita pakai lagi karena Iya, sudah tahun kedua nih kan, sayang sekarang ya. nih kita lebaran tidak pakai baju baru. Kita harus jeda dulu ya Mas Iwan, ya kita Ya, harus jeda dulu pemirsa. Untuk Anda yang ingin bertanya langsung dengan Mas Iwan bisa langsung menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsaati.tv. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih akan membahas tema tentang baju lama rasa baru. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Mas Iwan. Mas Iwan, ketika kita buka lemari nih untuk yang di laundry, pasti kan masih terbungkus rapih begitu ya dengan plastik-plastiknya karena dipakainya secara setahun sekali begitu. Tapi kan ada beberapa pemirsa yang dia mungkin lemarinya tidak terlalu proper, terus kemudian tidak dibungkus rapih begitu ya dari 2 tahun lalu gitu. Nah, biasanya untuk yang baju lama seperti ini saat kita ingin gunakan kembali begitu ya. Ini harus kita cuci ulang atau bisa saja kemudian kita pakai langsung? ya itu sih tergantung dari kebutuhan higienis masing-masing seperti itu ya. Ya kalau misalnya lemarinya ya lemarinya digantung rapi kayak gitu mungkin ada kapur barusnya kayak gitu, terus tidak tumbuh jamur kayak gitu, terus udaranya tidak lembab dalam lemari dan ruangan tersebut, ya boleh pakai langsung. Nah kalau misalnya memang lebih nyaman dengan cuci, ya cuci dulu kayak gitu baru disetrika dan yang lain-lain. Ya itu tergantung dari balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Gitu. Soalnya ya itu tergantung dari mereka sih kayak gitu. Karena kondisi bagian itu. Iya. Kondisi lemari wardrobe-nya beda-beda begitu ya setiap orang. Betul, Ada yang satu kamar isinya baju semua ya. Iya kayak gitu. Seperti saya. Mas Iwan, sebelum kita mencocokkan atasan dan bawahan begitu ya, cara padu padan pakaian, mungkin pertama kita ngomongin size dulu karena 2 tahun biasanya sudah mulai bertambah besar ataupun bertambah kecil begitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan dari baju-baju lama ini dengan size yang berbeda begitu ya, untuk bisa kita pakai lagi nih di Lebaran tahun ini? Mungkin sekarang kita gini ya kayak tadi kita tidak harus membeli baju baru ya karena kan pakai baju yang terbaik kalau Lebaran seperti itu. Dan juga kita sebaiknya nggak beli baju baru lagi ya karena baju kita udah lama nggak dipakai kayak gitu selama tahun atau 2 tahun belakangan karena pandemi seperti itu. Dan juga kita juga harus mengurangi atau harus memikirkan sustainability application seperti itu. Jadi dengan tidak membeli baju baru itu kita akan membantu mengurangi limbah fashion seperti itu. Dan juga salah satu pengaplikasian dari sustainability fashion ini adalah selain tidak membeli baju baru dengan mengurangi limbah fashion, kita juga bisa meng-upcyclingnya. Apa itu upcycling? Itu menambah value dari barang kita kayak gitu. Jadinya baju lama itu kita itukan lagi ya recycle lagi kayak gitu. Upcycle adalah menambahkan aplikasi-aplikasi ya seperti misalnya bordiran ataupun beading ataupun paillet ataupun detail seperti itu agar baju yang lama kita itu lebih menarik dan juga nilainya lebih naik seperti itu kayak gitu. Itu yang disebut dengan upcycle. Terus kalau dari segi size kayak gitu atau ukuran kayak gitu ya, kalau misalnya udah kekecilan itu mengaplikan sustainability fashion gampang banget. Udah kekecilan sumbangkan aja kayak gitu atau bikin jersey
sale kayak gitu. Dan juga hasil apa dari garage sales itu bisa disumbangkan atau didonasikan atau disumbangkan aja. Tapi kalau misalnya bajunya masih muat, ya alhamdulillah itu di upcycle kayak gitu supaya lebih menarik. Dan juga kalau saran saya juga kita sebaiknya juga harus memikirkan atau membeli dalam membeli itu ya kalau harus membeli pun kita harus membeli item-item yang klasik ya, yang timeless, yang juga tidak lekang dimakan waktu ya, seperti itu. Seperti contohnya paling gampang adalah kemeja putih ya, pria dan wanita. Itu kemeja putih yang mungkin cukup panjang sekarang untuk modest wear kayak gitu, atau cukup longgar untuk modest wear baik pria atau wanita. Itu juga gampang timeless kayak gitu, mudah di-stylingkan satu sama lain dan juga tidak lekang dimakan waktu, dan juga ya disebut dengan salah satu item yang klasik seperti itu. Jadi kita harus cerdas juga di awal saat membeli produknya, seperti apa yang mau kita pakai gitu ya, dan harus timeless juga tadi, yang menarik. Saya akan bacakan dulu nih DM dari pemirsa Bincang Sehati yang ingin menanyakan langsung dengan Mas Ikhwan. Dari Etina Rorie, bagaimana cara memadukan celana jeans agar terlihat sopan dan casual apabila dipakai di hari raya? Biasa ini anak muda nih kayak gini nih, Mas Ikhwan, pengen terlihat kemudian tetap trendy begitu ya, tapi kelihatan muda juga dengan menggunakan jeans, tapi tetap sopan gitu saat kita berkunjung ke rumah kerabat. Iya, mungkin pemilihan jeansnya dulu kali ya. Jeansnya itu kalau celana kayak gitu jangan yang robek-robek, jangan yang jangan yang ada detail ya robeknya, ataupun tambal sulamnya kayak gitu, patchworknya, ataupun kebanyakan dekorasinya. Mungkin pakai denim atau celana jeans itu yang simple kayak gitu, yang juga dengan warna yang lebih cenderung lebih gelap, seperti warna navy atau light blue dan seperti itu. Tidak harus gelap juga, tergantung dari situasi, cuman yang simple potongannya, nggak itu yang nggak robek-robek. Dan juga atasannya mungkin bisa pakai blouse kayak gitu, atau mungkin dipadukan dengan oversize kebaya. Ini kan cewek ya, oversize kebaya kayak gitu. Terusnya juga dalamannya mungkin bisa kamisol ataupun kemben kayak gitu. Dan juga pakai aksesoris etnik tradisional kayak gitu, seperti itu. Atau juga bisa mungkin pakai outer yang terbuat dari bahan yang terbuat dari tenun, ataupun ikat, ataupun jumputan, ataupun batik kayak gitu. Dan juga dalamannya bisa blouse atau bisa tank top kayak gitu, dan dipadukan oleh aksesoris seperti itu. Itu akan lebih akan lebih terlihat rapi dan juga chic pada saat berlebaran kayak gitu. Oke, baik. Jadi banyak pilihannya tadi, beberapa atasannya kemudian yang bisa disesuaikan gitu ya, biar terlihat sopan sebisa mungkin ya selutut begitu ya gitu ya. Jangan yang kemudian terlalu atas gitu, karena lebih terlihat tidak sopan begitu ya ketika melakukan kunjungan, apalagi saat hari raya Idul Fitri. Mas Iwan, bagaimana buat laki-laki nih? Karena pada umumnya gitu pria memiliki stok baju lebaran yang sangat terbatas gitu. Mungkin bisa 2 atau 3 potong gitu setiap tahun, dan kita sudah 2 tahun nih tidak belanja gitu ya, termasuk tahun ini begitu. Bagaimana memanfaatkan tadi stok yang ada? Apakah ketika kita punya misalnya baju lengan panjang yang baju koko begitu ya, bisa kita upcycle tadi dengan kita modifikasi jadi tangan pendek, atau justru ada saran lain nih atau tips lain dari Mas Iwan? Iya. Kalau pria mungkin ya baju lebarannya terbatas ya, mungkin jauh dari kemeja koko atau kemeja putih biasa, atau kemeja putih dengan detail seperti itu, atau juga beberapa kemeja polos kayak gitu, aneka warna seperti itu. Sebenarnya sih jangan pusing, kita bisa padukan dengan outer atau juga vest kayak gitu. Misalnya vest yang ringan yang berbahan kaos yang ringan kayak gitu, atau juga berbahan linen yang ringan seperti itu.
dan juga juga kita bisa juga padukan dengan celana drawstring kita kayak gitu, atau celana tali seperti itu. Dan juga ya bahkan mungkin celana jeans, tapi jeansnya itu yang sopan, yang tidak bolong-bolong seperti saya bilang tadi kayak gitu. Itu juga juga bisa dipadukan dengan mungkin scarf yang terbuat dari bahan traditional clothes of Indonesia seperti itu, seperti hutan, terus juga ikat ataupun tenun dan yang lain-lain kayak gitu. Bahkan mungkin scarf yang yang berasal dari Yerusalem kayak itu, yang seperti kefiyeh kayak itu, seperti itu. Itu bisa. Dan juga kalau ruangannya lebih dingin, ya misalnya baju muslim itu dipadukan dengan jas kayak gitu, atau blazer. Saya sih blazer ringan ya seperti itu. Jadinya suasananya juga lebih ringan dan lebih rileks seperti itu. Bahkan juga kalau di luar negeri, misalnya di Eropa kayak gitu, muslimnya itu mereka memakai tunik yang muslim kayak gitu, yang panjang, misalnya sepanjang cuff length atau sepanjang ankle length, terus dipadukan dengan jas kayak gitu, atau sweater, itu keren banget kayak gitu. Baik, jadi kita di Indonesia sebetulnya yang pria cukup bersyukur ya, karena dengan kita memakai songket, sarung begitu ya, ini sudah bisa mewakili, hanya tinggal mencari atasannya aja seperti apa, baju koko yang pas dan menggunakan peci begitu. Ini sudah bisa kemudian kita berkeliling merayakan Hari Raya Idul Fitri. Baik, kita harus jeda dulu nih Mas Iwan, nanti kita sambung lagi bagaimana kemudian kita padu padannya, karena banyak orang kemudian nggak percaya diri ketika harus loncat ke warna yang berbeda gitu ya dari yang atas gitu, atau misalnya yang bawahnya warnanya lebih ngejreng gitu, nah atasnya dia nggak berani lagi menggunakan warna yang ngejreng juga gitu. Kita akan bahas nanti ya Mas Iwannya. Kita harus jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen terakhir kita akan berbagi tips bagaimana kemudian kita memilih pakaian yang sesuai dengan karakter kita. Tadi sebelumnya juga sudah dibahas oleh Iwan Toha bagaimana kemudian kita menentukan dulu ya karakter dan bentuk fisik tubuh kita, baru kemudian menentukan pakaian yang cocok seperti apa. Nah, kita akan berbagi tips nih di segmen terakhir. Kita akan bahas ya satu persatu Mas Iwan. Yang pertama, kenali gaya berpakaian. Bagaimana sih kemudian cara kita nih untuk bisa mengenali gaya berpakaian kita yang pas dengan karakter dan juga tadi bentuk fisik kita? Iya, jadinya kan mereka terus terang gaya berpakaian atau looks itu pilihannya banyak banget, kayak gitu, banyak banget, dan inspirasinya banyak banget, dan buat saya pribadi itu sangat menyenangkan, sangat menggairahkan seperti itu, dan juga dan nggak habis-habis idenya kayak gitu. Memang terus terang beberapa orang pasti selera ataupun kemampuan atau juga pengetahuannya itu terbatas ya, seperti itu. Jadinya memang harus banyak mencari inspirasi atau referensi atau rujukan seperti itu. Tapi ya juga tergantung dari orangnya tersebut kayak gitu, karakternya dan juga bahasa tubuhnya kayak gitu. Kalau misalnya mau cari yang aman kayak gitu, aman untuk pria kayak gitu. Jadinya seperti penampilan Imam hari ini bagus banget karena kita pagi terusnya juga warnanya warna pastel kayak gitu. Jadi pria juga tidak harus memakai warna-warna yang gelap atau warna-warna yang monoton atau warna-warna yang membosankan. Bisa mentwist sedikit penampilan atau warnanya itu dengan warna-warna pastel seperti contoh yang Imam pakai sekarang ya, misalnya kemeja mejanya warna salem, terusnya jasnya warna coklat muda, atau kemejanya warna biru toska muda, celananya atau setelannya atau jas dan celananya itu warna coklat muda kayak gitu, seperti itu. Itu adalah saran dari saya. Kalau untuk wanita sih terus terang, kalau wanita kan memang lebih ekspresif ya, dan juga lebih mempunyai jiwa adventurer pada saat dalam berpenampilan kayak gitu, seperti itu. Jadinya memang kalau wanita itu buat saya
ya pasti lebih menyenangkan Iya, hidupnya, tapi tergantung betul. dari karakternya juga kayak gitu. Tapi kalau wanita itu, kalau saya itu mungkin mempunyai item-item yang basic ya, Iya, seperti dress itu juga sangat basic. Kalau di Indonesia mungkin yang disebut dengan summer dress kayak gitu ya, seperti itu, atau dress yang ringan ya, yang terbuat dari bahan bahannya bahan linen ataupun bahan hmm, ya linen ataupun katun hmm, ataupun bahan hmm, rayon kayak gitu, dan juga baik, polos kayak gitu, beberapa macam warna, dan juga itu bagian dari loungewear ya. Apa itu loungewear? Loungewear itu adalah gaya atau look yang memang sehari-hari tapi tetap representatif untuk diajak bersosialisasi, terutama sosialisasi saat Lebaran di ya. online, Dan tadi yang online, inspirasinya lebaran juga online. bisa kita lihat tadi ada beberapa di majalah ataupun tadi di sosial media Ya juga banyak betul. kemudian sekarang inspirasinya, baik. Mas Jadi Iwan, yang pakai kedua, loungewear. oh, oke baik. Ya Yang ya kedua ya. ada tipsnya adalah kualitas kita harus memilih seperti apa nih? Karena apakah harus kualitas yang bermerek atau hanya kita bisa tentukan dari bahan itu sudah cukup gitu. Tidak harus kemudian bermerek mahal supaya kita bisa lebih pede menggunakannya. Ya, jadi salah satu fashion quote saya Hmm. adalah mampu membeli belum tentu pantas memakai ya. Itu tidak Ya. berarti saya Iwan Toha. Itu Hmm. tidak berarti saya jealous sama orang-orang yang mampu membeli branded things Hmm. seperti Hmm. itu. Hanya itu ada sebuah kenyataan atau fenomena kayak gitu, bahwa orang yang mampu membeli branded things Hmm. belum Hmm. Hmm. tentu mampu menstylingkan Hmm. brand-brand tersebut dan terlihat lebih mengangkat penampilan dan image-nya dia seperti Hmm. itu. Jadi memang semuanya tergantung dari bahasa tubuh kita kayak gitu, Mam. Bahasa tubuh kita, Ya. kenyamanan kita. Ya. Kalau kita tidak harus membeli branded thing atau memakai branded thing atau branded item, yang penting bahasa tubuh kita itu adalah bahasa tubuh yang mahal. Itu Hmm. adalah akan terlihat mahal Hmm. kayak gitu, seperti itu. Jadinya tergantung dari pembawaan dan juga kenyamanan ya, kayak tadi Jessica bilang gitu, kalau kita nggak nyaman kayak gitu, kita Hmm. tidak akan merasa ya pasti kepercayaan diri kita akan Ya. luntur kalau kita tidak Hmm. nyaman kayak gitu. Jadi ya saya tegaskan lagi, tidak harus yang baru, tidak harus juga yang mahal kayak gitu. Itu tergantung dari bahasa tubuh Baik. kita dan juga kenyamanan kita kayak Jadi gitu. nggak jaminan ya kemudian dengan menggunakan barang-barang yang branded begitu ya bisa kemudian untuk menjadikan kita percaya diri. Mas Iwan Toha, terima kasih sudah berbagi informasi di Bincang Sehati kali ini. Selamat beraktivitas kembali dan selamat merayakan Hari Selamat Raya Idul Fitri. Lebaran, besok. Bye. Bye. Ya pemirsa, usai sudah perjumpaan kita Bincang Sehati, saya Muhammad Syahri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita akan jumpa lagi di Bincang Sehati dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.